Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1825 sampai tahun 1827. Bab 1825 Clear the Evil Spirit. Nenek moyang Wandu juga mengatakan, ya, anak ini lebih terlindungi. Jika Golden Flame Peacock benar-benar mengejar, mengetahui bahwa kami membunuh anak ini, bukankah itu hanya terjadi pada pihak lain? Kami memuja aliansi bulan juga untuk menyelamatkan muka. Ya, Anda tidak bisa membuat Yaosu tertawa. Wajah Nenek Binghua suram dan dia berhenti bicara. Majestic Heavenly Sword berkata kepada Landen Sen dengan ramah, jangan khawatir, teman kecil, kami tidak akan menyakitimu. Jika senior bisa menerima, junior akan berterima kasih, Landen Sen menggenggam tinjunya. Berbicara tentang ini, Landen Sen sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan bergantung pada orang-orang ini dari aliansi Moonbinding. Landen Sen sangat jijik bahwa hidupnya ada di tangan orang lain, di bawah tangan orang-orang tua ini, dia masih tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Kau bisa memberitahuku apa yang diketahui teman kecil itu? Pedang surga yang asli tersenyum ringan. Landen Sen berbicara dengan bebas, memberitahu lelaki sejati Heaven Sword tentang beberapa medan, bangunan utama, mekanisme pertahanan, dan berbagai pembatasan formasi dari monster Rache di Northern Territory. Dan sebelum dia pergi, dia menjelaskan pusat transfer Rache monster wilayah utara satu persatu. Bahkan, dalam kata-katanya, ia dengan sengaja memprovokasi pikiran manusia suci pedang surgawi dan biksu tingkat dewa lainnya untuk menyerang ras rakasa wilayah utara. Tapi Landen Sen berbicara dengan hati-hati, dan tidak membiarkan orang asli dari Heavenly Sword dan dua pembudidaya lainnya memegang gagang. Mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, Majestic Heavenly Sword benar-benar tersentuh. Ini memang waktu terbaik untuk menyerang monster Rache of Northern Territory. Jika ras Demon wilayah utara mati, benua Hanyu mereka akan kehilangan kekuatan bermusuhan yang kuat. Nenek moyang Wandu tidak sabar untuk memasuki Rache Monster Northern Territory sekarang untuk mengambil sumber daya. Namun, Nyonya Tianjian masih sangat berhati-hati, dia khawatir sekali monster di wilayah utara ditangkap oleh biksu manusia, itu pasti akan membuat monster di lapangan es Arktik gugup. Karena ini setara dengan mengirimkan sinyal bahwa biksu manusia ingin membunuh ras monster, dan masuk ke bidang es Arktik dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Singkatnya, semua keputusan harus menunggu Golden Flame Peacock datang. Nak, apa yang kamu katakan itu benar. Nenek Binghua menatap Landen Sen dengan muram, dan dia terkejut. Haha, Daois Binghua, jangan menakuti teman kecil ini. Pedang surgawi yang asli tertawa. Nenek Binghua mendengus dingin, orang tua itu tidak pernah mempercayai kata-kata dari orang luar. Nak, apa yang sebaiknya kamu katakan itu benar. Jika kamu berani menipu kami, orang tuamu akan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Landen Sen menggigit kulit kepalanya dan berkata, senior terlalu khawatir, dan junior tidak berani membuat setengah pernyataan palsu. Heaven Sword asli tersenyum kepada Landen Sen dan berkata, teman kecil Landen Sen, jangan panik, kami secara alami akan membuat Anda aman. Selama waktu ini, silakan tinggal di gerbang pedang utara saya sementara waktu. Bahkan jika merak api emas itu begitu besar jangan berani mendobrak gerbang pedang utara saya tanpa izin. Terima kasih, senior. Tapi junior punya sesuatu untuk ditanyakan. Kata Landen Sen buru-buru. Ada apa? Tanya Zentian Sword, membelai janggutnya. Generasi muda ditahan oleh merak api emas, dan sejumlah kecil setan ki lahir di tubuhnya, yang sulit dihilangkan, sehingga merak api emas selalu dapat merasakan posisi junior. Generasi muda meminta yang senior untuk mengusir setan ki dari saya. Landen Sen kata Senseng. Oh. Tianjian yang asli mengangkat alisnya, dan segera meraih pergelangan tangan Landen Sen untuk mendapatkan denyut nadinya. Tentu saja, ada roh iblis binatang Jin Feng. Tidak apa-apa, roh iblis ini juga relatif lemah, sulit untuk menjadi orang tua dalam masalah ini. The True Man Heavenly Sword menembakkan aura putih langsung ke tubuh Landen Sen, dan aura putih itu langsung diserap oleh tubuh Landen Sen. Landen Sen merasa basah kuyup di air panas, sangat nyaman. Aura putih yang memasuki tubuh langsung mencapai anggota badan dan ratusan kerangka, dan itu bertabrakan dengan sisa energi iblis Golden Flame Peacock. Setelah menahan rasa sakit tertentu, energi iblis merak api emas di tubuh Landen Sen akhirnya dibersihkan oleh aura putih, dan tubuhnya santai. Terima kasih atas perawatannya, senior. Landen Sen sangat gembira, dan akhirnya dia memecahkan masalah kepercayaannya. Sekarang energi iblis dalam tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan, merak api emas seharusnya tidak dapat memahami arahannya melalui pikiran spiritualnya. Meskipun masih jauh dari mendapatkan kembali kebebasan, setidaknya itu tidak akan ditargetkan oleh Golden Flame Peacock, yang dapat dianggap menghilangkan kekhawatiran besar. Teman kecil Landen Sen, tubuh fisikmu baik-baik saja. Agaknya metode mental utama yang harus kau latih berkaitan dengan latihan tubuh, kan? Master Tianjian melirik Landen Sen dengan makna yang dalam.
Ketika dia baru saja merawat Landen Sen, dia menemukan bahwa fisik anak ini jauh dari yang dapat dibandingkan dengan para beku jiwa Naschen yang biasa. Tubuh fisik yang kuat. Wawasan senior seperti obor, itu memang memiliki hubungan. Landen Sen bermain-main dengan santai. Master Tianjian sangat ingin tahu seperti apa dalang yang dibudidayakan Landen Sen, tetapi karena identitas dan wajahnya, dia terlalu malu untuk bertanya pada seorang junior. Tanpa berpikir terlalu banyak, pedang surgawi yang sebenarnya memberitahu si Tuling, Taer, pertama-tama kau ajak teman kecilku Landen Sen ke Beijianmen dan menenangkannya. Ya Tuan. Si Tuling membungkuk dan membungkuk, lalu membawa Landen Sen keluar dari aula. Setelah meninggalkan aula altar utama Liga Penyembahan Bulan, si Tuling hanya berkata kepada Landen Sen dengan dingin, teman Sendao, Anda sebaiknya mengikuti saya tidak suka menunggu orang lain. Begitu suara itu jatuh, si Tuling berubah menjadi cahaya biru dan terbang ke arah barat langit, mencapai keadaan kecepatan menjatuhkan rahang. Melihatnya terbang begitu cepat, Landen Sen segera menyusulnya dengan kecepatan penuh. Si Tuling terbang begitu cepat, jelas ingin menunjukkannya di depan Landen Sen. Landen Sen sedikit terdiam, berpikir bahwa si Tuling, seperti yang dikabarkan, suka bersaing. Mengingatkan bahwa dia baru saja diperas oleh si Tuling dari harta roh semu, bos Landen Sen kesal, secara alami tidak mau ditinggalkan, dan bersiap untuk membiarkan orang ini mengempis. Si Tuling adalah varian roh akar atribut angin, dan metode budidaya pikiran utama memiliki bonus yang cukup besar untuk melarikan diri dari kecepatan. Dia yakin bahwa kecepatannya melarikan diri adalah orang pertama di tahap transformasi dewa, dan tidak ada kultivator di Naschen Soul Stage yang dapat mengimbangi kecepatannya. Baru saja, tuannya Tianjian Zhenren memuji kultivasi fisik Landen Sen dengan baik, yang membuat si Tuling sangat marah. Anda harus tahu bahwa tuannya Tianjian Zhenren selalu keras, dan dia jarang memujinya. Si Tuling sedikit tidak seimbang, jadi dia ingin pamer di depan Landen Sen sehingga pihak lain bisa tahu betapa hebatnya dia. Sebenarnya, meskipun kecepatan melarikan diri si Tuling cepat, potensi akar spiritual Landen Senyuan setinggi 99 poin, dan kekuatan spiritualnya murni. Kecepatan melarikan diri dalam bentuk manusia tidak jauh lebih buruk daripada si Tuling. Landen Sen ingin si Tuling mengempis, berpura-pura tidak mengejar lawan, tetapi ketika lawan melemparkan jarak tertentu, dia mengubah arah dan terbang menuju Jianmen Utara. Dia berubah menjadi Lei Peng dengan transformasi 9 darah roh, dan menjaga tubuh Lei Peng pada ukuran terkecil, mendesak angin dan teknik pelarian guntur untuk terbang dengan kecepatan penuh. Si Tuling melihat bahwa Landen Sen di belakang telah menghilang sejak lama, wajahnya tidak bisa menunjukkan rasa jijik, dan dia diam-diam berkata, aku dengan mudah dibuang oleh anak ini begitu cepat, lumpuh. Orang ini tidak melakukan apa-apa, sehingga layak untuk dipuji tuannya. Dia. Ketika si Tuling bangga, dia tidak peduli tentang Landen Sen di belakang, dan terbang sendiri. Setelah terbang sekitar 10 menit, dia akhirnya tiba di luar gerbang Gunung Jianmen Utara, tepat saat dia akan mengatur napas. Friends itu, kamu akhirnya ada di sini, dan Sen sudah lama menunggumu. Melihat Landen Sen duduk di atas batu di luar gerbang gunung, dia berkata tanpa senyum, seolah malas menunggu si Tuling kembali. Kamu. Melihat ini, si Tuling terkejut, menunjuk ke Landen Sen dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang ini sudah dibuang sendiri sejak lama? Bab 1826 Monitor. Si Tuling sangat sedih dengan berpura-pura tidak nyaman, dan rasa frustrasi yang kuat muncul di hatinya, serta keengganan yang kuat. Dia tidak pernah kehilangan kultivator Naschen Soul dalam escape speed. Sulit dipercaya bahwa kecepatan Landen Sen dapat mencapai level ini, dan dia tidak tahu sihir apa yang digunakan lawan. Agar tidak terlalu mempermalukan dirinya sendiri, si Tuling mengertakkan gigi dan berkata, Master Altar ini awalnya ingin menunggu para Taois, jadi dia melambat dan tidak ingin para Taois selangkah lebih maju dari saya. Landen Sen berpura-pura berkata, jadi begitu. Sebenarnya, kecepatan melarikan diri Sen tidak lambat, dan rekan-rekan Taois tidak harus menunggu saya. Melihat aura sesama Daois situ berantakan, dia pasti sedikit lelah karena terbang. Mari masuk ke gerbang pedang utara. Beristirahat. Melihat penampilan Landen Sen, si Tuling menjadi marah karena marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang. Rekan-rekan Daois terlalu khawatir. Bagaimana bisa altar master ini lelah setelah terbang jarak pendek? Ikut denganku. Si Tuling berkata dengan kosong, lalu berubah menjadi sinar cahaya, dan terbang menuju langit di atas Jianmen Utara. Landen Sen mengikuti di belakang. Jianmen Utara menempati urutan teratas di antara 10 seni bela diri di benua Hanyu, yang terletak di puncak barat Gunung Daking, yang mencakup area lebih dari 1000 mil, dengan udara ungu yang datang dari timur dan awan serta kabut. Kekuatan Jianmen Utara hanya lebih kuat dari Istana Bintang wilayah Laut Yuanhe sebelum penurunannya. Ada lebih dari 50 tukang reparasi panggung Yuanying di gerbang, dan ada juga 2 biksu besar Yuanying terlambat termasuk si Tuling. Leluhur Tianjian yang sebenarnya adalah penguasa tertinggi benua Megatron Hanyu. Beijianmen sangat terkenal dan kuat, tidak ada yang berani mengacaukannya.
Si Tu Ling menerbangkan Landen Sen ke puncak tertentu di gunung belakang Beijianmen, tempat dua menara loteng berdiri. Ini adalah loteng spiritual tempat saya mengirim para penatua untuk tinggal. Para Taois telah tinggal di sini dengan jujur selama masa ini. Untuk mencegah kecelakaan, saya juga meminta para Taois untuk tidak keluar dari loteng secara sewenang-wenang. Altar ini akan ada di sini. Melihat sesama Daois di loteng lain, Taois Sen sebaiknya tidak melakukan tindakan kecil, jika tidak konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Si Tu Ling berkata dengan acuh tak acuh. Artinya jelas, diri sendiri setara dengan berada di bawah tahanan rumah dan pengawasan. Landen Sen menyipitkan matanya. Dia menduga bahwa 3 pembudidaya tahap transformasi pasti akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Dia tidak berharap bahwa orang yang mengawasinya sebenarnya si Tu Ling ini. Zhen Jian benar-benar berhati-hati hari itu. Tapi Landen Sen tidak panik sama sekali. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, mungkinkah si Tu Ling belaka dapat melawannya? Ketiga senior itu bisa berjanji untuk melindungiku, Sen sudah bersyukur, bagaimana Sen bisa melakukan trik. Landen Sen tersenyum. Huff, kamu tahu itu. Si Tu Ling berkata dengan ekspresi dingin. Ketika si Tu Ling pergi, tuannya Tianjian Zhenren dengan sengaja mengatakan kepadanya untuk menatap Landen Sen, bukan untuk membiarkan anak ini melarikan diri. Meskipun si Tu Ling Jie sombong, dia mematuhi kata-kata Master Tianjian, dan tentu saja tidak berani mengabaikannya. Aku sedikit lelah selama penerbangan jarak jauh, jadi aku akan beristirahat dulu. Landen Sen memeluk tinjunya ke si Tu Ling, lalu mengabaikan pihak lain dan berjalan langsung ke salah satu loteng. Ada 3 lantai di atas dan di bawah loteng, dengan tata ruang yang sangat mewah, ruang tamu, ruang pelatihan, ruang alkimia, perpustakaan dan sebagainya. Landen Sen cukup puas dan berjalan langsung ke ruang pelatihan, bermeditasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Perasaan ilahi si Tu Ling merasakan bahwa Landen Sen jujur, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia merasa anak ini tidak akan berakhir dengan baik. Tuannya sendiri hanya merasa bahwa Landen Sen memiliki nilai guna, jadi dia berjanji untuk melindunginya. Setelah anak ini tidak memiliki nilai guna, siapa yang akan peduli padanya? Anak ini tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui, mungkin dia akan membunuhnya. Si Tu Ling tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, dia mengeluarkan senjata ajaib dalam bentuk jaring ikan dari cincin penyimpanannya dan terbang ke langit. Saya melihat bahwa jaring ikan perak tiba-tiba membengkak, membentuk topeng perak, menutupi 2 loteng di gunung. Harta ini disebut Yunping Wang, dan ini adalah harta roh sudo fungsional yang sangat unik, yang dapat digunakan pada orang dan benda. Efeknya adalah untuk menutupi setiap napas seseorang atau benda, untuk mencegah deteksi oleh kesadaran ilahi, dan untuk menghindari semua jenis metode deteksi yang melacak napas. Ini adalah harta yang sangat praktis yang bahkan dapat mengisolasi eksplorasi indera ilahi dari para beku di tahap transformasi. Si Tu Ling mendesak jaring layar awan, dan melihat jaring raksasa perak menyembunyikan atmosfer di 2 loteng. Menggunakan harta ini, bahkan jika Golden Flame Peacock mengejar Da Qingshan, dia seharusnya tidak dapat mendeteksi posisi Landen Sen dengan indera spiritualnya. Setelah melakukan hal-hal ini, si Tu Ling berjalan ke loteng lain. Ada paviliun terbuka di bagian atas loteng, dan si Tu Ling memantau setiap gerakan Landen Sen di paviliun terbuka. Landen Sen bermeditasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, sambil memikirkan tindakan balasan. Yang paling dia khawatirkan adalah jika Golden Flame Peacock datang ke pintu dan menjanjikan sesuatu untuk ditukar sendiri, dan 3 pembudidaya tahap transendental, seperti Heavenly Sword Zhenren, setuju, maka dia akan sengsara. Singkatnya, Landen Sen benar-benar gelisah sekarang, dan sudah pasti bukan hal yang dapat diandalkan untuk menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Seira tidak sadarkan diri, Landen Sen sangat khawatir tentang situasi gadis kecil itu, tapi sekarang dia di bawah pengawasan, sulit untuk melepaskan Seira dari tas roh binatang. Landen Sen menjadi tenang dan mulai memikirkan cara terbaik untuk keluar. Da Qingshan adalah gunung suci benua bulan dingin, dengan sejumlah besar formasi teleportasi kuno, yang dapat diteleportasi ke hampir semua kota menengah dan besar di benua bulan dingin, dan lalu lintasnya sangat berkembang. Jika Anda menggunakan arai teleportasi untuk melarikan diri, Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Landen Sen ingin melarikan diri dan membutuhkan waktu terbaik, yang sangat menyusahkan. Pertama-tama, Landen Sen sedang dipantau saat ini, untuk memastikan keselamatannya, dia harus tahu kapan Golden Flame Peacock dan Rache Monster Northern Territory akan datang ke Da Qingshan, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertindak. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Sun He Mirror masih dingin dan tidak dapat digunakan. Landen Sen tertekan untuk beberapa saat, memikirkan bagaimana dia bisa tahu kapan Peacock api emas datang tepat waktu. Segera, Landen Sen punya ide, dan dia ingat bahwa ada harta di cincin penyimpanannya yang bisa memainkan peran. Cincin penyimpanan di tangannya menyala, dan dia mengeluarkan cermin kuning jingga.
The Fiantin Mirror adalah piala yang diperoleh oleh Landen Sen ketika dia membunuh kultivator tahap akhir dari Yuan Ying berjubah putih dari Long Yuan Mo Clan ketika dia berada di Tianhai. Cermin Fiantin dapat mendeteksi napas lebih tinggi dari para beku dalam fase alkimia dalam radius puluhan ribu mil, dan dapat menunjukkan posisi. Ini adalah harta kuno dengan fungsi-fungsi canggih yang unik untuk Long Yuan benua. Kebetulan gerbang pedang utara tidak jauh dari altar utama Liga Penyembahan Bulan, dan jaraknya sekitar 100.000 mil. Pemikiran kebiasaan, peakok flame emas dan penanaman setan dari Northern Demon Rache akan datang, dan 80% akan langsung menuju ke altar utama Liga Penyembahan Bulan. Pada saat itu, Anda dapat meminjam fungsi Fiantin Mirror untuk mengetahui kapan Golden Flame Peacock dan Northern Territory Monster Rache akan datang. Mata Landen Sen bersinar terang, dan dia tiba-tiba punya ide untuk melarikan diri. Baik. Si Tuling, yang sedang memantau Landen Sen di loteng lain, melihat Landen Sen mengeluarkan cermin, dan bertanya dengan suara dingin, teman Sendao, apa itu? Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat perhitungan. Bab 1827, Monster Repair Army. Ini hanya harta karun kuno untuk dideteksi. Ia dapat mendeteksi aura seorang biarawan yang kuat dalam jarak puluhan ribu mil. Aku mendesaknya untuk mengetahui sebelumnya apakah merak api emas telah bergegas ke sini, untuk menghindari ancaman pada waktunya. Landen Sen berbicara dengan bebas. Si Tuling mencibir, jangan menertawakan gigi besar altar ini. Harta karun kuno Anda yang compang camping tidak berharga. Jika peakok api emas benar-benar datang ke sini, Anda masih mengharapkan Anda untuk melarikan diri. Anda tidak dapat mengandalkannya. Master Altar, Yunping.com, efektif. Yunping Wang. Tapi apa efek dari senjata sihir mes yang mendesak fellow situ barusan? Tanya Landen Sen pura-pura penasaran. Dia bisa merasakan bahwa jaring perak raksasa yang menutupi daerah ini memiliki efek yang luar biasa, seolah-olah itu memiliki kemampuan untuk menutupi nafas. Si Tuling berkata dengan penuh kemenangan, isolat dan bodoh. Karena kamu sangat penasaran, penguasa altar ini tidak keberatan membiarkan kamu mengetahuinya. Yunping.com ini adalah salah satu dari 10 harta karun terbesar dari Heavenly Sword Gate, dan juga harta karun Sudo Rich yang sangat langka dan tersembunyi. Si Tuling banyak berbicara, dan Landen Sen akhirnya tahu beberapa poin penting. Sederhananya, jaringan layar cloud ini dapat digunakan tidak hanya untuk penggunaan pribadi, tetapi juga untuk orang lain dan bahkan objek. Efeknya adalah untuk menyembunyikan nafas, mencapai tingkat yang bahkan para pembudidaya pada tahap transformasi tidak bisa perhatikan. Landen Sen tiba-tiba merasa agak menggerakkan hati. Efek dari Yunping Wang sangat baik. Jika dia menggunakan Yunping Wang untuk menyembunyikan napas saat melarikan diri, akan sulit bagi merak api emas untuk menemukan keberadaannya. Bagaimanapun, jaringan layar cloud ini harus diperoleh. Landen Sen telah mengembangkan hati untuk membunuh dan mencari harta, tetapi jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan si Tuling, dia harus menunggu waktu terbaik. Setelah konsumsi sebelumnya, ditambah kecepatan melarikan diri dengan si Tuling sekarang, tubuh Landen Sen telah sepenuhnya dikonsumsi oleh guntur dan kilat, dan dia tidak bisa lagi melakukan teknik melarikan diri guntur terbang. Diperlukan setidaknya 10,5 bulan untuk pulih. Jika dia lolos pada saat ini, dia pasti akan ditangkap oleh pembudidaya tingkat dewa dari Heavenly Sword. Hanya menunggu kedatangan Golden Flame Peacock, konfrontasi antara 3 pembudidaya tahap transformasi hanya memiliki efek menunda waktu. Landen Sen berencana memanfaatkan waktu itu untuk mulai berakting. Si Tuling masih menyombongkan diri, dan Landen Sen tidak mau mendengarkan lagi, dia mendesak Fiantin Mirror untuk mencoba harta kuno ini. Setelah cermin Fiantin diaktifkan, lampu kuning yang mempesona muncul di cermin yang berharga, memancar ke segala arah. Tidak lama kemudian, saya melihat sejumlah besar cahaya putih memancar keluar dari cermin Fiantin, yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar Beijianmen. Cermin Fiantin dapat mendeteksi nafas yang lebih tinggi dari para biarawan dalam fase alkimia dalam radius lebih dari 100.000 mil. Tetapi juga mudah untuk mengidentifikasi, semakin kuat basis kultivasi, semakin terang cahaya di cermin Fiantin. Sebagai contoh, para kultivator di tahap Naschen Soul jelas lebih terang daripada mereka yang berada di tahap alkimia. Yang paling terang adalah 3 titik cahaya di tepi timur cermin harta karun ini haruslah pedang surgawi asli yang masih menyembah aliansi bulan, nenek Binghua dan nenek moyang Wandu. Landen Sen beruntung, dan jarak deteksi Fiantin Mirror cukup untuk menutupi Moon Worship League. Fiantin Mirror hanyalah harta kuno, tidak memerlukan banyak energi spiritual untuk mengaktifkannya. Landen Sen dapat menjaga Fiantin Mirror dalam keadaan diaktifkan kapan saja, melihat sekeliling seperti radar. Tidak hanya itu dapat mendeteksi aura seorang biarawan manusia, tetapi iblis dapat merasakan oleh cermin Fiantin. Benar-benar bodoh. Si Tuling, yang memantau Landen Sen, tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa Landen Sen adalah perbaikan liar dari tanah tandus, dan harta sampah kuno ditawarkan sebagai harta. Bagaimanapun, selama Landen Sen tidak melarikan diri, dia tidak peduli untuk peduli dengan apa yang dilakukan pihak lain. Di sisi lain, altar utama dari Moon Waiting League.
Orang sebenarnya dari Heavenly Sword, Granny Binghua dan orang sebenarnya dari Wandu masih mendiskusikan. Saudara Tianjian, Anda harus optimis tentang anak itu. Jika dia lolos, masalahnya akan besar, leluhur Wan Po berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua itu telah meminta murid kesayangannya untuk mengawasi anak itu, dan kedua rekan Tao itu bisa tenang. Pedang surgawi yang asli berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika kemungkinan balap rakasa teritorial utara memiliki batu suci 9 warna sangat kecil, itu layak ditelusuri. Jika nilai gunanya kecil, itu tidak boleh disimpan. Dia sudah tahu berita tentang batu suci 9 warna, dan jika masalah menyebar, itu pasti akan terjadi. Menyebabkan sejumlah besar orang menginginkannya. Kata Nenek Binghua tidak puas. Pria sejati Heaven Sword berkata dengan sungguh-sungguh, Daois Binghua lega, orang tua itu tidak akan berbelas kasih kepada seorang biksu di benua Outland. Fakta telah membuktikan bahwa pemikiran Landen Sen tidak masuk akal. Ketiga pembudidaya pada tahap transformasi tidak berpikir untuk benar-benar menjaganya tetap aman, murni untuk keuntungan. Kalau begitu, mari kita perhatikan perubahannya. Ketika Golden Flame Peacock tiba, mari kita lihat apa yang dia katakan, kata Wandu Patriark dengan tenang. Madam Tianjian mengangguk dan menambahkan, masalah ini hanya diketahui oleh saya bertiga dan dua sesama pengikut Tao. Tentu saja. Nenek Binghua dan Wandu Patriark mengangguk, diam-diam waspada di hati mereka. Jika ras rakasa Northern Territory benar-benar memiliki batu suci 9 warna lainnya, mereka tidak ingin menarik para pembudidaya lain pada tahap transformasi, menyebabkan situasi di mana ada terlalu banyak biarawan dan bubur. Selama periode waktu ini, kedua Taois akan tinggal di altar utama. Merak emas api mungkin akan segera pulang. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari. Di bawah perintah Heavenly Sword Realman, pertahanan diperkuat di sekitar altar utama Moon Worship League, dan sejumlah besar biksu berpangkat tinggi di Dakingshan dikirim ke altar utama League Worship League. 10 hari kemudian, Golden Flame Peacock akhirnya datang, dan memimpin sejumlah besar tim perbaikan monster, besar dan perkasa. Semua pembudidaya iblis naik perahu roh besar, dan mereka semua pembudidaya setan semi berubah di atas peringkat ke-8. Pria paruh baya berkepala merah adalah angin emas setelah Peacock Jinyan bertransformasi. Wajah Jin Feng sangat suram. Selama ini, luka-lukanya pada dasarnya telah pulih, tetapi suasana hatinya sangat buruk. Setelah Landen Sen menghancurkan pembentukan teleportasi Luok Xiasan, Jin Feng tahu bahwa dia tidak bisa menyusul Landen Sen untuk sementara waktu, jadi dia mengumpulkan tim setan dan pergi ke pejabat tinggi Dakingshan bersama-sama. Tetapi ketika dia akan berpikir begitu, Jin Feng tiba-tiba menemukan bahwa ki iblis yang dia tinggalkan di Landen Sen telah diusir, dan sekarang dia tidak dapat memahami lokasi spesifik Landen Sen. Jin Feng tidak bisa mengerti, bagaimana bisa anak ini membersihkan roh jahat yang dia tinggalkan. Dia curiga bahwa itu adalah karya para beku dalam tahap transformasi Dakingshan. Jin Feng hanya bisa memenuhi kemungkinan terbesar dan memimpin perbaikan iblis ke Dakingshan. Dia merasa bahwa tempat persembunyian Landen Sen yang paling mungkin adalah altar utama Liga Penyembahan Bulan di Dakingshan untuk menghindari perburuan dan pembunuhan monster di wilayah utara. Akhirnya, pada hari ini, Jin Feng memimpin sejumlah besar penggarap iblis ke langit di atas altar utama Liga Penyembahan Bulan di Dakingshan. Ada pertemuan besar para pembudidaya iblis di atas kapal roh raksasa di langit, dan tekanan spiritual yang ganas serta energi iblis memenuhi langit. Dimanapun mereka lewat, para biksu di wilayah Dakingshan merasa panik. Awas! Itu pasukan setan. Ketika kapal roh terbang di atas altar utama Liga Penyembahan Bulan, para biarawan yang berpatroli sangat ketakutan sehingga mereka mengira itu adalah invasi monster. 3 pembudidaya para dewa, orang asli dari Heavenly Sword, Granny Binghua dan leluhur Wan Po, telah menunggu lama sekali. 3 sinar cahaya terbang keluar dari aula altar utama Moonwearing Alliance, melayang ke langit, dan mendarat di depan kapal roh raksasa. Orang sebenarnya dari Heaven Sword melihat pada penanaman iblis di atas kapal roh raksasa, dan kemudian matanya tertuju pada Jin Feng, dengan wajah dingin dan berkata, teman Jin Dao, tidakkah kamu tinggal dengan klan iblis wilayah utaramu, datang ke Gunung Daking untuk melakukan sesuatu? Apakah Anda ingin memancing perselisihan?